Struktur sel, yang dimana sel merupakan unit fungsi terkecil organisme, yang dimana semua sel memiliki 3 hal kesamaan. Namun tidak peduli apa jenis sel mereka, semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya, yakni sitoplasma merupakan cairan seperti jeli dan DNA itu materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori yang pertama yakni sel-sel eukariotik, yang dimana dia memiliki organel yang memiliki inti dari bagian-bagian khusus lainnya. Di mana sel eukariotik ini merupakan sel yang lebih kompleks seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori yang kedua ini yakni sel prokariotik. Dia tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung dalam inti. Sel prokariotik ini hanya selalu bersel satu, atau dikatakan organisme uniseluler seperti bakteri. Yang ditanyakan, jadi apa itu organel? Jadi organel itu adalah organ yang kecil. Dia bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Jadi kita mulai dari inti atau pusat kontrol sel, yang dimana inti itu atau biasa disebut nukleus ini mengandung DNA atau genetik, yang dimana DNA ini memerintahkan kegiatan yang sel lakukan. Jadi bagaimana hal itu akan dilakukannya? Yakni itu pertama kromatin kusut, yang dimana merupakan bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleus. Membran nukleus ini yang paling luas. Ketika sel siap untuk membelah, maka DNA ini membadat dan menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti atau nukleus juga ini dia mengandung sebuah nukleus yang merupakan struktur di mana ribosom akan dibuat. Nukleus ini juga mengandung sebuah nukleolus, yang dimana struktur di mana ribosom ini akan dibuat. Dan setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas, yang dimana tugas ini penting. Tugasnya itu membuat protein atau biasa disebut mansitesis. Di luar inti ribosom dan sisa organel yang melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom ini dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma atau biasa disingkat dengan RE. Yang dimana retikulum endoplasma ini memiliki 2 jenis. Yang pertama itu retikulum endoplasma kasar, yang dimana memiliki ribosom yang melekat padanya. Dan yang kedua itu retikulum endoplasma halus, yang tidak memiliki ribosom melekat kepadanya. Retikulum endoplasma ini merupakan membran tertutup lorong untuk mengangkut bahan, yang dimana seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma yang melalui veskula kecil, yang dimana aparatus Golgi kadang-kadang juga disebut badang Golgi. Yang biasa juga kadang disebut badang Golgi menerima mereka. Protein bergerak melalui badang Golgi, lalu mereka akan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Yang dimana badang Golgi ini juga melakukannya dengan menutupi protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau dia menambahkan bahan lain pada mereka seperti lipid atau karbohidrat. Dimana vakula adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda.
Seperti yang di sini pada tanaman ini sel vakuola sentral, fungsinya itu untuk menyimpan air. Dan kembali ke sel hewan yang dimana pada sel hewan ini terdapat organel yang disebut lisosom. Lisosom ini merupakan yang dimana pengumpulan sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah pada sel. Mitokondria, yang dimana mitokondria ini merupakan organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, yaitu baik sel hewan ataupun tumbuhan. Selama proses yang dibuat respirasi seluler, mitokondria ini membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel, yang dimana sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya dengan menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton ini termasuk mikroflamen yang seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus yang merupakan tubung tipis berongga. Ada pula beberapa organisme seperti tumbuhan yang fototropik, yang berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan juga memiliki organel yang disebut kloropias. Kloropias ini merupakan tempat di mana terjadinya fotosintesis. Mengapa berwarna hijau? Karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel yang dibuat membran selama mereka sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tanaman, tetapi sel hewan ini tidak pernah memiliki dinding sel. Ada pula ada banyak struktur unik lainnya ya, yang hanya beberapa sel yang dia miliki, di mana pada sel hewan itu misalnya saluran pernapasan hanya dilapisi dengan sel yang memiliki silia, yang dimana ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang fitur. Maksudnya fitur ini membantu perangkap untuk menghirup partikel dari udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel yakni disebut flagela, yang dimana dan beberapa bakteri, dimana flagela itu sebuah seperti ekor yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma.